Selalu ada cara untuk menyelesaikan dengan cara yang tidak jujur tuh. Friends, jumpa lagi di Rockipedia dan kita akan lanjutin lagi nih perbincangan kita sama Bung Rocky Gerung yang kita doakan selalu nih sehat dan panjang umur tentunya. Bang, kita lanjutin lagi ya, kita masih ngomongin tentang isu yang kadang tuh bikin gak semangat. Ya. Tapi kita harus bahas biar kita juga bisa tetap bertahan gitu ya, tentang kenaikan harga. Ya. Nah ini kan part dari perekonomian negara. Apakah emang wadah ataupun lini ekonomi ini begitu sulit ya Bang untuk kita perbaiki? Memang ada kesulitan, banyak kesulitan. Karena basisnya adalah data itu. Kita nggak tahu misalnya jumlah orang miskin sebetulnya berapa tuh. Data Departemen Pertanian beda dengan data BPJS misalnya atau dengan BPS itu. Jadi kalau kita datanya kurang, maka arah kebijakan bisa melenceng kan. Demikian juga data siapa penerima BLT yang sampai sekarang nggak jelas basisnya apa. Basisnya KTP, basisnya surat pemilu segala macam tuh. Yang lebih berbahaya kalau BLT itu disengaja untuk dialirkan pada konstituen dari satu partai khusus kan. Kan lurahnya kan bisa juga adalah anggota partai itu. Ya. Jadi menghitung itu yang berbahaya. Lain kalau negara maju udah standar bahwa data itu ya diperbaiki mungkin 3 bulan sekali, ada yang meninggal atau ada yang pensiunnya udah habis tuh. Di kita nggak ada itu. Jadi tetap masalahnya masih soal data. Nah, kalau ada data yang bagus, dilakukan semacam profiling berdasarkan basis algoritma yang sudah ada, lebih mungkin pemerintah untuk mengalihkan subsidinya tuh, atau membuat kebijakan yang basisnya langsung attacking the poverty itu, menyerang pusat kemiskinan. Kalau dibikin umum ya tetap nggak efektif sebetulnya. Yang dekat Indomaret ya dia nggak perlu atau apa Mart itu dia nggak perlu transportasi, tinggal jalan. Tapi kalau yang jauh di desa kan dia mesti dihitung tuh biaya transportasi pergi ke apotek misalnya. Itu yang susah direncanakan kalau datanya belum tunggal. Oke, nah ini juga menarik karena kita tahu ya kalau tadi masalah data saja kita juga masih cukup bermasalah akan itu. Lantas apa nih yang membuat akhirnya harga ini terus menanjak dan meningkat? Pasti ada spekulan di situ tuh soal minyak. Politik? Ya politik pasti orang tunggu di ujung tuh kan. Kalau harganya turun akan diklaim ini karena kebijakan dari seorang menteri yang kebetulan adalah anggota dari partai tertentu. Kalau dia memburuk akan dianggap bahwa itu gara-gara menterinya bukan dari kita sih. Kan begitu cekcoknya kan selalu. Jadi selalu ada cara untuk menyelesaikan dengan cara yang tidak jujur tuh. Padahal kemiskinan itu di depan mata kita real tuh. Kenapa? Karena ada disparitas itu. Kenapa? Karena akumulasi atau pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 2-3% orang tuh. Jadi tetap ada problem yang struktural, tapi juga ada yang disebut sebagai daya dukung atau daya tahan publik, yaitu yang biasa disebut extended family. Jadi keluarga ini memang miskin, tapi pamannya masih bisa tangani beasiswa buat keponakannya. Hal yang nggak berlaku di dunia barat. Yeah. Ini nggak bisa dideteksi oleh sistem pendataan kita. Jadi karena ada keluarga inti yang keakraban sosial kita masih bisa diselamatkan. Tapi kalau itu nggak ada, sebetulnya udah parah betul Indonesia tuh. Oke, berarti kalau bisa dibicarakan secara ekonomi ya Bang ya, Indonesia ini kan katanya negara berkembang menuju kepada negara maju. Abang setuju nggak? Iya, itu intinya begitu, semua negara berkembang ingin jadi negara maju. Tapi sekarang kenyataannya turun. Negara kita kan balik lagi pada menengah bawah kan, karena krisis ekonomi dan dalam perbandingan negara lain yang punya buffer policy yang masih bisa menuntun orang supaya nggak jatuh miskin. Di kita begitu harga naik itu kemiskinan langsung terjadi itu. Jadi nggak ada semacam buffer itu yang bisa mencegah orang jatuh miskin tuh. Ya kalau kita banyak uang begitu kena cancer misalnya itu habis uangnya tuh. Itu kalau buat orang kaya nggak ada soal tuh karena dia ada tabungan kesehatan. Di kita basisnya cuma soal BPJS. Dan penyakit-penyakit tertentu nggak mungkin di-cover oleh BPJS kan. Jadi kemiskinan itu potensial terjadi ketika harga naik sedikit aja.
jumlah orang miskin. Sekarang berapa jumlah orang miskin? Mungkin 120 juta itu. Yang versi yang lain ya cuma 26 juta. Tetapi yang potensial jadi miskin mungkin separuh dari negeri ini. Oke, nah itu bagaimana cara kita bisa memberantas? Nggak ada cara, saya nggak tahu. Karena itu kita anggap bahwa pemimpin Indonesia mesti dari awal mengubah orientasinya, yang baru misalnya itu. Jadi kalau disebut ya infrastruktur, penting infrastruktur, tapi momentumnya belum diperlukan sebanyak ini kan. Bikin jalan tol sebanyak ini, tetap kalau kita lihat orang yang ke Bandung pakai MBC itu ya terbatas juga tuh. Jadi perencanaan yang terlalu dicepat-cepatkan tanpa ada urgensi. Betul infrastruktur penting, tetapi momentum membangun infrastruktur itu tergantung dari daya beli orang itu. Kalau misalnya sekarang disuruh beli mobil listrik, itu artinya mesti tersedia cadangan listrik di setiap kota kecil kan. Jadi mendua sebetulnya antara membangun infrastruktur dan membayangkan hasil atau output dari infrastruktur itu yang belum maksimal sekarang. Oke, jadi memang upayanya dilakukan, tapi ya dampak nyatanya belum terasa. Belum terlihat maksimal. dampaknya itu. Oke, kalau jalan tol terlihat, tetapi lama-lama jalan tolnya rugi kan. Lalu jalan tol dijual pada swasta. Dijual pada swasta, harga jalan tol dinaikkan. Itu dilemanya di situ. Sengsara lagi. Oke. Nah ini makin seru, kita nanti akan berbincang lagi sama Bang Rocky dan kita juga akan tanya-tanya secara cepat nanti Bang sama Bang Rocky. Maka dari itu tetap barengan sama kita hanya di Rockipedia G24. Teknokratik itu penting karena kita masuk di dalam era di mana keahlian membaca data itu nggak ada hubungannya dengan ideologi kan. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.